Apakah sudah terlihat, Pak, Ya, teman-teman? oke, sip. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Nur Aditya dan Puput Novita Putri akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai topik keterampilan abad 21 atau 21st Century Skill Learning. Kemudian, untuk yang pertama, ini adalah review artikel dulu. Untuk artikel yang pertama, dengan penulis Amran, Perkasa, Satriawan, Jasin, dan Irwansyah tahun 2019 dengan judul Assessing Student 21st Century Attitude and Environmental Awareness, Promoting Education for Sustainable Development Through Science Education. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sikap dan kepedulian lingkungan siswa pada abad 21. Metode yang digunakan adalah penelitian survei, kemudian instrumen yang digunakan, yang pertama adalah kuesioner yang diadaptasi dari Assessment and Teaching of 21st Century Skill atau ATC 21S, kemudian yang kedua adalah self-assessment tentang kepedulian lingkungan yang diadaptasi dari OEDC. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah keterampilan abad 21 siswa itu berada dalam kategori rendah. Untuk yang kedua, kepedulian siswa terhadap lingkungan berada pada kategori cukup. Untuk yang artikel yang kedua, yaitu dengan judul Design and Validation of Inquiry-Based STEM Learning Strategy as a Powerful Alternative Solution to Facilitate Give Student Facing 21st Century Challenging, yang ditulis oleh Abdurrahman, Aryani, Maulina, dan Nurosari pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan memvalidasi desain pembelajaran inquiry berbasis STEM yang secara sistematik membimbing instruktur atau dalam hal ini guru untuk menciptakan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan abad 21. Nah, penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan atau EDI, Development Model. Kemudian instrumen yang digunakan adalah STEM-Based Education and Career Perception Instrument. Jadi, instrumen tentang persepsi guru tentang STEM-Based Education ini seperti apa. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini adalah adanya strategi guidance dalam pembelajaran inquiry berbasis STEM itu dapat meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan kerangka pembelajaran abad 21. Nah, nanti kita akan membahas strategi guidance itu apa. Nah, dari kedua jurnal atau artikel tersebut, maka kita akan melakukan pembahasan. Yang pertama adalah tentang definisi dari keterampilan abad 21, kemudian aspek keterampilan abad 21, kemudian pengukuran keterampilan abad 21, solusi masalah dari keterampilan abad 21, dan juga nanti akan disampaikan apa sih nilai strategis dari keterampilan abad 21. Langsung saja untuk yang pertama, definisi akan dijelaskan oleh Puput. Terima kasih Mbak Nur. Kemudian untuk definisi keterampilan abad. Suaranya bisa diperbesar, Mbak. Pakai headset enggak? Didekatkan ya, Mbak? Iya, ya, Pak. Bentar, Pak. Sudah terdengar, Pak? Masih pelan, enggak tahu kalau teman-teman bagaimana? Pelan, agak jauh suaranya. Iya, kayaknya kurang dekat itu dengan speakernya. Sudah jelas, teman-teman? Mbak, udah masih jauh, Mbak. Pakai headset enggak, Mbak? Pakai headset enggak? Iya, ini udah pakai, Pak. Nah, coba ditaruh di ini, di bawah bibir bawah. Pak, saya mau ganti headset dulu, Pak.
ini sudah jelas, teman-teman. Halo? Mana, Pak? Sudah, Mbak. Sudah jelas, Mbak Okta? Masih kecil, Mbak. Ampun. Itu memang suaranya juga kecil, Bu, Mbak Puput. Enggak, ini saya udah ganti headset apa Nah, enggak udah, masih? Mbak, udah, Mbak. Iya. Udah. Ini udah Mbak Mahfud, Udah. memang saran Ya. kita ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Teman-teman. Ya, kemudian langsung saja untuk definisi dari keterampilan abad 21 menurut North Central Regional Education Laboratory dan Metirik Group tahun 2003, keterampilan abad 21 merupakan keterampilan yang sangat diperlukan oleh generasi masa depan untuk menjawab tantangan globalisasi akibat kemajuan teknologi dan informasi. Nah, keterampilan abad 21 ini ditekankan pada penciptaan siswa yang mampu menerapkan teknologi melalui literasi era digital, kreatif, dan kritis dalam berpikir serta memiliki keterampilan interpersonal dan sosial yang sangat baik. Ini dipaparkan bersumber dari jurnal ARSAT tahun 2011. Kemudian untuk keterampilan abad 21 terdiri dari learning and innovation skill atau keterampilan belajar dan berinovasi. Kemudian yang kedua informasi, media and technology skill atau keterampilan informasi, media dan teknologi. Yang ketiga, life dan career skill atau keterampilan hidup dan karir. Nah, ketiga keterampilan ini dirangkum dalam sebuah skema yang disebut pelangi pengetahuan dan keterampilan abad 21. Kemudian untuk partnership for 21st century learning itu disingkat menjadi 4CS yang terdiri dari critical thinking atau berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikasi atau communication, collaboration atau kolaborasi yang bersumber dari jurnal Amran tahun 2019. Kemudian untuk aspek keterampilan abad 21 yaitu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek berpikir kritis yang berindikator 1. Menganalisis argumen, klaim, dan bukti. Kemudian kedua, membuat kesimpulan menggunakan penalaran induktif atau deduktif. Yang ketiga, menilai atau mengevaluasi. Yang keempat, membuat keputusan atau memecahkan masalah. Kemudian untuk kolaborasi atau collaboration itu berindikator yang pertama koordinasi, yang kedua resolusi konflik, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat penyelesaian masalah, dan yang kelima itu perundingan. Kemudian untuk komunikasi atau communication yang berindikator 1. Menunjukkan keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang efektif. Yang kedua, siswa secara aktif mendengarkan, memberikan umpan balik, dan menunjukkan rasa hormat terhadap pendapat yang berbeda-beda. Yang ketiga, berbagi informasi dengan orang lain. Yang keempat, secara aktif mencari perspektif orang lain untuk memastikan inklusivitas dan pemahaman. Dan yang kelima, menyesuaikan komunikasi dengan beragam audiens. Yaitu berpikir kreatif yang berindikator yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menghasilkan ide yang seringkali dengan berpikir secara berbeda menggunakan kefasihan, kefleksibelan, orisinalitas, dan elaborasi. Untuk yang terakhir itu menyelesaikan permasalahan. Untuk jenis pengukuran
sini ya cara mengukur 21st century skill terdiri dari 3. Yang pertama yaitu questionnaire, yaitu assessment and teaching of century skill dari jurnal Amran 2019. Kemudian performance assessment yang berupa lembar observasi sesuai dengan aspek yang diinginkan, yang dari referensi Brookhart tahun 2010, maaf. Kemudian yang ketiga itu berupa tes yang dikembangkan berdasarkan definisi operasional dari aspek keterampilan yang ingin dinilai. Instrumen tes dapat berupa essay, open-ended, question, dan mind mapping. Next, Mbak. Untuk solusi akan disampaikan Mbak Nur Aditya. Baik, melanjutkan untuk solusinya. Nah, menurut Trilling dan Fadel tahun 2019 itu menyampaikan bahwa di abad 21 ini pendidikan harus bergerak sejalan dengan kemajuan zaman, dan pergerakan ini didasarkan atas perubahan paradigma pendidikan dari yang bersifat konvensional atau paradigma lama menuju ke pendidikan abad modern. Nah, ini bisa dirangkum dalam tabel ini yang bisa teman-teman lihat. Jadi, pada paradigma lama itu dulu pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian pengajarannya itu secara langsung atau searah, jadi dari guru ke siswa. Kemudian pembelajarannya itu berfokus pada pengetahuan saja dan materi atau produk. Kemudian pembelajarannya itu hanya berupa fakta dan prinsip-prinsip, kemudian berbasis dari materi, kemudian bersifat kompetitif, jadi siswanya itu bersaing, terkesan bersaing gitu. Kemudian berbasis pada teks atau textbook, dan tesnya itu dilakukan secara sumatif. Kemudian belajar itu di paradigma pendidikan lama itu hanya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini mengalami pergeseran ke paradigma pendidikan abad 21, di mana pembelajaran itu berpusat pada siswa atau student centered learning. Kemudian pengajarannya itu berlangsung secara interaktif, jadi nggak cuma satu arah dari guru ke siswa, tapi juga ada interaksi balik antara siswa ke guru dan siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian pada paradigma abad 21 itu pembelajaran itu berfokus pada keterampilan juga, jadi tidak hanya dengan pengetahuan. Kemudian berfokus juga pada proses, tidak hanya produk. Kemudian pembelajaran itu diawali dengan pertanyaan dan masalah. Kemudian pembelajarannya juga berbasis proyek, bersifat kolaboratif antar siswanya, kemudian berbasis web atau kalau sekarang juga ada dengan ini kita melanjutkan ke pendidikan di keterampilan abad 21 ini ada dua alat utama. Yang pertama adalah pertanyaan atau question. Nah, pertanyaan ini mampu menstimulasi keterampilan abad 21 siswa melalui serangkaian proses untuk menemukan jawaban. Kemudian yang kedua adalah masalah atau question, atau problem, maaf. Masalah ini mampu menstimulasi keterampilan abad 21 siswa melalui serangkaian proses penemuan solusi yang memungkinkan dalam pemecahan masalah. Nah, ini menurut Trilling dan Fadel tahun 2009. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan dan masalahnya, nah itu ini ada science dan engineering, di mana dalam science itu kita dapat menemukan banyak pertanyaan tentang
fakta-fakta yang ada di alam ini. Kemudian dari pertanyaan ini maka siswa dapat merumuskan masalahnya, kemudian dapat menyelidiki bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di situ maka perlu yang namanya metode ilmiah. Nah, setelah siswa itu melakukan penyelidikan, kemudian mengumpulkan data-data, maka siswa itu dapat menjelaskan tentang jawaban dari masalahnya, jawaban dari pertanyaannya tadi itu seperti apa, atau propose explanation ini. Nah, setelah menemukan jawabannya, kemudian itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sosial ini. Nah, saat saat proses metode ilmiah ini, maka diperlukan suatu desain atau strategi. Nah, ini diakomodasi dalam engineering and teknologi. Jadi, masalah-masalah yang ada di lingkungan itu bisa diselesaikan dengan teknologi dan engineering ini. Jadi, siswa itu bisa mendesain pendekatan atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian dari beberapa kajian pendekatan-pendekatan apa, siswa akhirnya bisa menentukan solusi mana yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari solusi itu bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari atau di kehidupan sosialnya. Nah, ini skema ini kami ambil dari Trilling dan Fadel tahun 2009. Nah, kemudian dalam jurnal Abdurrahman et al. Tahun 2009, yang tadi udah kita sampaikan reviewnya di awal, itu mengajukan sebuah solusi di mana beliau melakukan pengembangan, yaitu guidance learning strategi atau strategi guidance ini dalam pembelajaran inquiry yang berbasis STEM, gitu. Jadi guidance ini adalah generating motivation and interest in science. Kemudian raising curiosity, in-depth discussion, analyzing, arranging, constructing idea. Nah, di strategi ini diterapkan dalam pembelajaran inquiry. Jadi pada discovery learning itu menggunakan strategi generating motivation and interest in science. Kemudian pada tahap interactive demonstration ini menggunakan strategi uprising curiosity. Kemudian pada inquiry listen ini menggunakan strategi in-depth discussion. Kemudian pada inquiry lab ini menggunakan strategi analyzing. Kemudian pada real world application itu menggunakan strategi arranging. Dan yang terakhir pada hypothetical inquiry itu menggunakan strategi constructing idea. Nah, ini tadi kan berbasis pada aktivitas STEM atau pada pendekatan STEM. Nah, guru di sini akan melakukan scaffolding, membantu siswa untuk menyelesaikan masalah di mana melalui aktivitas-aktivitas dalam STEM itu sendiri. Nah, hasilnya itu dapat meningkatkan keterampilan abad 21 siswa atau 21st century skill student. Ini di jurnalnya Abdurrahman et al. Tahun 2019, mungkin nanti teman-teman bisa dilihat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang guidance learning strategi ini akan dilanjutkan oleh Ya, kemudian untuk guidance learning strategi yang pertama itu ada inquiry learning phase yang berupa discovery learning, sedangkan untuk guidance learning strateginya yaitu generation, motivation, and interest in science. Untuk core activity-nya yaitu yang pertama guru menunjukkan pengalaman, kemudian dari siswa mengembangkan konsep dan mendefinisikan istilah, dan guru kemudian memancing motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Kemudian untuk STEM interrogation-nya dari sains sendiri, yang pertama itu dimulai dengan pertanyaan dari fenomena, kemudian pengalaman harus menarik dan baru untuk siswa. Untuk sains yang kedua yaitu menggunakan model untuk mengembangkan penjelasan dari pengalaman melalui
pembentukan masalah. Kemudian untuk yang ketiga, membangun motivasi siswa dan ketertarikan terhadap materi melalui soft scaffolding. Ini dikutip dari Julnar Abdurrahman tahun 2019. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada interactive demonstration dengan guardians learning strateginya berupa uprising curiosity. Kemudian untuk core activities-nya yaitu berupa guru mendemonstrasikan percobaan, kemudian menciptakan pembelajaran interaktif dengan pertanyaan penyelidikan. Kemudian untuk STEM integration-nya, yang pertama itu ada dari sains, memahami masalah dan hal-hal yang mungkin dibutuhkan dalam pendidikan ilmiah. Untuk teknologinya yaitu mengidentifikasi kriteria, batasan, dan spesifikasi masalah dengan pendekatan teknologi. Untuk menciptakan pembelajaran efektif dengan pertanyaan pendidikan dari segi sainsnya yaitu merumuskan pernyataan yang dapat diinvestigasi. Kemudian untuk teknologinya melakukan investigasi untuk tujuan mendesain aplikasi. Next, Mbak. Nah, untuk yang ketiga itu inquiry lab dengan guided learning strategi berupa analyzing. Untuk correct activity-nya, yang pertama itu siswa melakukan eksperimen dan mengumpulkan data yang tepat. Dari STEM integration-nya, yang pertama engineering dengan teknik investigasi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi kriteria, kendala, dan untuk menguji ide desain. Untuk teknologinya yaitu menerapkan model. Untuk core aktivitas yang siswa menganalisis data untuk menemukan hubungan yang tepat antar variabel dari sains dan matematik, yaitu menginterpretasikan data, membuat sebuah abstraksi dari situasi dan merepresentasikan sebagai simbol untuk memanipulasinya. Kemudian untuk core activity siswa mengkomunikasikan hasil yaitu berupa teknologi dan sains, yaitu menjelaskan kegagalan dan solusi perbaikan desain dan bantuan secara teknologi secara ilmiah. Untuk selanjutnya akan disampaikan Mbak Nur. Oke, melanjutkan. Untuk inquiry learning base yang real world application, itu strategi yang digunakan adalah arranging, di mana ada 3 core aktivitas. Yang pertama adalah siswa merancang solusi untuk masalah atau situasi pada dunia nyata. Nah, integrasinya pada STEM yaitu teknik investigasi dengan tujuan eksperimen, pemodelan matematika dengan mengelola variabel, observasi, dan pengukuran yang akurat, serta untuk melihat pola. Nah, untuk core activity yang kedua, yaitu siswa melakukan pemecahan masalah berbasis proyek. Di sini integrasi terhadap STEM-nya, yaitu siswa membuat desain solusi menggunakan pendekatan sistematik untuk memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan ilmiah. Kemudian solusi yang dirancang itu dioptimalkan dengan menyeimbangkan batasan dan kriteria dengan kondisi yang sudah ada. Kemudian core activity yang ketiga yaitu siswa memahami penerapan pengetahuan sebelumnya melalui beberapa representatif. Nah, integrasinya terhadap STEM yaitu dengan menyatakan urutan penalaran yang berulang dalam beberapa bentuk representasi. Nah, selanjutnya nilai strategis dari keterampilan abad 21 atau 21st century skill. Yang pertama, menurut Triana et al. Tahun 2020, itu keterampilan abad 21 itu mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar melalui kreativitas dan inovasi. Yang kedua,
menurut Kay dan Hill tahun 2011 itu mampu menciptakan temuan dan produk-produk baru di pasar global. Kemudian yang ketiga, mampu meningkatkan meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki agar produktif di era yang semakin kompetitif. Nah, berikut adalah rancangan penulisan artikel saya dengan Puput dengan judul Profil Keterampilan 4C atau 4C Skill Siswa pada pembelajaran biologi secara daring selama masa pandemi COVID-19. Seperti kita tahu bahwa WHO sudah menyatakan wabah COVID-19 ini sebagai pandemi pada awal tahun 2020 ini. Kemudian Kementerian Pendidikan di Indonesia itu mengeluarkan sebuah kebijakan di mana meliburkan semua sekolah dan mengganti proses pembelajarannya dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Nah, dengan penggunaan kegiatan pembelajaran secara daring ini kan berarti terdapat keuntungan dan kelebihannya. Nah, tetapi dengan beberapa keuntungan yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki dalam pembelajaran e-learning, itu juga ada kekurangannya. Karena perubahan yang mendadak dalam proses pembelajaran itu otomatis akan menciptakan beberapa kendala atau tidak bisa menciptakan solusi pembelajaran jarak jauh yang efektif itu tidak sederhana. Ini menurut Justina tahun 2020. Padahal di era atau di abad yang sekarang ini, siswa itu harus memiliki keterampilan abad 21 antara lain critical thinking, creativity, collaboration, and communication atau biasa kita familiar dengan 4C skill. Nah, dengan 4C skill ini maka diharapkan siswa itu mampu untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar melalui kreativitas dan inovasi. Kemudian dengan bekerja sama, pekerjaan itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Dan dengan komunikasi yang efektif, maka tidak akan ada kesalahpahaman dengan orang lain. Nah, tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui profil keterampilan 4C siswa atau 4C skill siswa pada pembelajaran biologi secara daring selama masa pandemi COVID-19. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimanakah profil keterampilan 4C siswa atau 4C skill siswa pada pembelajaran biologi secara daring selama masa pandemi COVID-19. Subjek penelitiannya adalah dengan random sampling teknik dengan subjek penelitian dari siswa SMA di Surakarta yang terlibat dalam pembelajaran daring. Nah, pemilihan subjek ini dilakukan dengan memperhatikan research etik, yaitu dengan persetujuan responden dan menjamin kerahasiaan identitas responden. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Puput. Kemudian untuk instrumen penelitiannya sendiri, yang pertama itu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah kuesioner tentang pandangan siswa terhadap kemampuan mereka dalam aspek keterampilan 4C skill pada pembelajaran biologi secara daring pada masa pandemi COVID-19. Kemudian kuesioner diadaptasi dari penelitian Kelly tahun 2019 dan kuesioner dikembangkan dari aspek 4C skill yaitu critical thinking, kreatif, kolaborasi, and communication. Kemudian dari kuesioner itu terdiri dari 30 item yang tersusun atas critical thinking yang terdiri dari 11 item, collaboration yang terdiri dari 9 item, kemudian communication yang terdiri dari 5 item, dan yang terakhir kreatif yang terdiri dari 5 item. Nah, pada kuesioner ini dalam penelitian menggunakan skala Likert yang pertama yaitu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Ini dikutip dan diambil dari jurnal Pagias tahun 2006. Kemudian untuk validitas dan reliabilitas instrumen
diuji menggunakan RAS model. Nah, untuk item kuesioner Forces Skill oleh ELE tahun 2019, yang pertama itu berpikir kritis atau critical thinking yang terdiri dari 11 item, dan item pertama yaitu saya mampu mengoreksi pekerjaan atau tugas dengan dilengkapi bukti. Yang kedua, saya mampu mengembangkan pertanyaan penyelidikan. Yang ketiga, saya mampu membuat sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat, saya mampu mengidentifikasi apa yang perlu diketahui dan menjawab pertanyaan penyelidikan. Yang kelima, saya mampu mengevaluasi alasan dan bukti yang mendukung argumen. Yang keenam, saya mampu menciptakan sebuah ide atau gagasan. Yang ketujuh, saya mampu mengembangkan pertanyaan lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan dari sebuah produk. Yang kedelapan, saya mampu menggabungkan beberapa komponen untuk melengkapi sebuah produk. Yang kesembilan, saya mampu memahami pertanyaan yang mengarah pada pemikiran kritis. Yang ke-10, saya mampu memberikan alasan ketika memilih sebuah pilihan. Yang terakhir, saya mampu mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Nah, untuk yang kedua yaitu dari aspek kolaborasi atau collaboration yang terdiri dari 9 item. Item yang pertama yaitu saya mampu bersikap sopan dan baik kepada teman satu kelompok. Yang kedua, saya mampu mengakui, menghormati perspektif teman yang lain. Yang ketiga, saya mampu mengikuti aturan untuk kerja kelompok. Yang keempat, saya mampu memastikan ide semua anggota kelompok dan dihargai oleh semua teman. Yang kelima, saya mampu menawarkan bantuan kepada teman lain dalam kerja kelompok. Yang keenam, saya mampu meningkatkan pekerjaan saya ketika diberi umpan balik. Yang ketujuh, saya mampu menggunakan bahasa yang tepat saat melakukan presentasi. Yang kedelapan, saya selalu siap secara fisik dan mental setiap hari dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, saya mampu mengikuti aturan dalam pengambilan keputusan anggota kelompok. Mungkin bisa saya lanjutkan aja, Puput. Untuk aspek yang ketiga, yaitu komunikasi atau communication dengan 5 item. Yang pertama, saya mampu menggunakan waktu yang tepat dalam menjalankan kelompok. Yang kedua, saya mampu mengatur komunikasi dengan baik. Yang ketiga, saya mampu mengatur kemajuan kelompok menuju tujuan dan deadline. Yang keempat, saya mampu menyelesaikan tugas tanpa harus diingatkan. Yang kelima, saya mampu menyajikan semua informasi dengan jelas dan ringkas dan logis. Untuk aspek yang terakhir atau yang keempat adalah kreativitas atau creativity dengan 5 item. Yang pertama, saya mampu memahami bagaimana pengetahuan dan wawasan dapat ditransfer ke situasi dan konteks yang lain. Yang kedua, saya mampu menemukan sumber informasi dan inspirasi yang berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, saya mampu membantu kelompok dalam memecahkan masalah dan mengelola permasalahan. Yang keempat, saya mampu menggunakan bahasa komunikasi yang sesuai dengan tujuan, tugas, dan pendengar. Yang kelima, saya mampu menguraikan dan meningkatkan ide-ide baru. Nah, semua item dari 4C Skill ini kami ambil atau kami adaptasi dari jurnalnya Kelly tahun 2019 yang tadi udah di-share. Nah, itu beliau membuat instrumen khusus tentang keterampilan abad 21, khususnya pada 4C Skill ini. Di awal itu ada 50 item, kemudian sampai melalui validasi, kemudian ada item yang tidak valid yang dihasilkan, kemudian menjadi 30 item ini. Gitu, sekian paparan rancangan artikel dari kami. Mungkin ada diskusi dari teman-teman atau mungkin ada pertanyaan. Monggo, silahkan.
Silahkan teman-teman yang mau berdiskusi dengan kelompok keterampilan abad 21. Silahkan bertanya saja langsung. Ya, Mbak izin bertanya ya. Iya, Mbak. Ya. Silakan. Tadi di paparan awal untuk meningkatkan 4G skill itu tadi kan dengan guidance learning strategi terintegrasi STEM. Terus berarti untuk penelitiannya Mbak tadi hanya mengukur profil keterampilan 4G-nya itu atau memberikan perlakuan guidance learning strategi terintegrasi STEM-nya itu ya Mbak ya? Atau bagaimana? Oke, baik. Langsung saja. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Roisyah. Iya, untuk penelitian kami rencananya itu hanya untuk mengetahui profil dari 4C skill siswanya, Mbak. Jadi hanya untuk mengetahui bagaimana profil dari 4C skill-nya ini. Nah, untuk yang guidance learning itu tadi kan sebuah tawaran solusi dari Abdurrahman itu tahun 2019 itu. Nah, mungkin nanti dari hasil profilnya itu mungkin kan apanya yang lemah, misalnya yang rendah di creativity-nya atau kolaborasinya. Nah, itu nanti kan kita bisa melakukan pendalaman lebih lanjut seperti itu. Nah, jadi ini kayak baru tahap awal untuk mengetahui bagaimana profil dari porsi skill siswa selama pembelajaran daring ini. Gitu Mbak Roisyah. Oh iya, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Tanya Mbak. Ya, monggo Bu Puji. Oke, menarik ya untuk keterampilan abad 21 yang tadi dijelaskan itu hampir mirip, bukan hampir mirip ya, sebagian keterampilan, semua keterampilan abad 21 itu masuk enggak ya di dalam keterampilan proses sains yang dulu pernah dibahas oleh kelompok kami. Judul penelitian untuk artikel pun juga hampir mirip ya, yaitu melihat atau melihat keterampilan proses apa yang masih bisa dikembangkan selama PJJ maupun yang sudah ada di dalam diri siswa saat ini itu seperti apa. Nah, saya ingin diskusi lebih lanjut untuk keterampilan abad 21 itu apakah masuk di dalam keterampilan proses sains atau bagaimana Mbak? Oke, terima kasih. Mungkin Puput mau mencoba menjawab. Atau mungkin saya dulu nanti bisa ditambahkan. Nah, kalau menurut saya itu bisa masuk Bu. Di misalnya, kan ini yang kita ambil itu khusus porsi skill-nya. Sebenarnya kan keterampilan abad 21 ini banyak framework yang menyatakan apa saja sih keterampilan abad 21 itu banyak sekali, ada inventif, kemampuan berpikir inventif, dan lain-lain. Jadi kita mengambilnya berdasarkan jurnal, mengacu pada jurnal itu ada porsi skill-nya ini. Nah, yang ditanyakan tadi apakah berkaitan dengan keterampilan proses sains? Mungkin iya, contohnya di misal di mengajukan pertanyaan seperti itu ya Bu. Nah, untuk bisa mengajukan pertanyaan kan siswa harus harus mengamati atau mengkritisi masalah itu, harus bisa mengidentifikasi dulu kira-kira apa sih masalahnya. Nah, itu kan otomatis dibutuhkan critical thinking di situ. Nah, untuk misalnya juga untuk merepresentasikan data. Nah, itu kan berarti siswa harus bisa membaca datanya, kemudian nanti menganalisis datanya, membandingkan dengan beberapa sumber. Itu kan butuh keterampilan berpikir kritisnya gitu. Kemudian untuk membuat atau menyampaikan sebuah kesimpulan itu kan juga terkait dengan aspek communication-nya siswa saat misalnya siswa itu bekerja dalam kelompok. Nah, itu kan berarti siswa juga melakukan kolaborasi. Nah, itu menurut saya ada integrasinya di situ. Ya, berarti artinya keterampilan abad 21 itu kan sudah tercakup di keterampilan proses sains yang kemarin dijabarkan oleh Pak bahwa di bahkan yang besar itu
ya Mbak ya. Cuma memang dispesifikkan untuk abad 21. Artinya tidak semua keterampilan proses sains itu difokuskan atau dikerucutkan menjadi keterampilan abad 21. Betul begitu kah? Gimana ya Bu? Jadi kan keterampilan proses sains, kemudian jadi kalau keterampilan abad 21 iya emang lebih luas, tapi jadi itu menyangkut apa ya, bagaimana siswa itu berpikir learning. Kan tadi ada, sebentar saya tunjukkan yang pelangi itu tadi. Bentar. Yes. Sambil nunggu Mbak share screen nggih. Monggo. Yeah. Yeah. Ini Bu ya, jadi ada learning and innovation skill-nya. Ini tuh keterampilan belajar siswa. Nah, mungkin dalam keterampilan belajar ini kan juga menyangkut keterampilan proses sains juga, seperti itu Bu. Nah, untuk keterampilan informasi dan media teknologi ini kan keterampilan siswa dalam literasi media atau literasi teknologi dan literasi informasi. Jadi dibutuhkan keterampilan dalam, kan di keterampilan proses sains ada juga yang itu nih Bu, apa menyampaikan hasil penyelidikan gitu nih. Nah, Ya, ini kan juga. berkomunikasi. Nah, itu kan jadi untuk bisa melakukan itu kan butuh keterampilan komunikasi seperti itu. Jadi saling beririsan menurut saya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya Mbak. Artinya kan keterampilan proses sains dengan keterampilan abad 21 kan sama-sama bisa kita teliti. Artinya kan sudut pandangnya sedikit sedikit beda lah. Penekanannya beda kan gitu ya. Artinya kan kelompok saya kemarin dengan Mbak Wulan itu kan tentang keterampilan proses sains. Nah, untuk kelompoknya Mbak Puput ini untuk keterampilan abad 21. Nah, biar bisa jalan gitu aja sih. Terima kasih ya Mbak. Yeah. Oke, lanjut silahkan. Barangkali ada lagi yang mau didiskusikan. Silahkan teman-teman yang lain. Saya Pak. Ya, silahkan. Mbak Wulan ya. Ya, mau tanya sama Mbak Nur sama Mbak Puput. Tadi kan dijelasin ada STEM ya Mbak di solusi di jurnalnya yang Abdurrahman. Nah, itu tadi kan Mbak Nur nyebutin kalau STEM itu pendekatan. Tapi saya beberapa kali baca itu kalau ada yang nyebutin model pembelajaran STEM. Nah, jadi sebenarnya STEM itu lebih ke model atau ke pendekatan ya Mbak? Mungkin bisa dijelasin biar lebih jelas gitu. Makasih. Mbak Ulan atas pertanyaannya, saya coba menjawab. Kalau menurut saya, STEM itu kan berupa sains, kemudian teknologi, matematik, dan engineering. Nah, itu berupa, kalau menurut saya itu STEM itu berupa pendekatan, karena pendekatan itu merupakan suatu sudut pandang. Kalau model itu merupakan harus ada sintaks di dalamnya. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Nur bisa menambahkan. Iya, setuju dengan Puput. Jadi STEM itu lebih ke pendekatan karena mengenai sudut pandang
sudut pandang kita untuk pembelajaran itu seperti apa gitu. Kalau model itu kan lebih ke tahap-tahapan pembelajaran ya, ada sintaksnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya STEM itu pendekatan gitu, yang terdiri dari 4 komponen yang tadi udah dijelaskan, yaitu ada sains, kemudian ada teknologi, engineering, dan matematik. Gitu Mbak Ulan. Feedback Mbak Ulan. Jadi bukan model ya Mbak, berarti yang kalau sebutan model pembelajaran STEM itu sebaiknya kita menuliskan atau menyebutkannya gimana? Pendekatan STEM gitu. Iya, menurut saya lebih tepat ke pendekatan. Mungkin nanti kalau salah bisa dibenarkan oleh Pak Po. Setahu saya itu pendekatan, Mbak. Ya, makasih Mbak Puput, Mbak. Ya, sama-sama. Silakan berikutnya, barangkali ada lagi yang mau didiskusikan. Ada lagi, silakan. Ya, sudah cukup? Sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Baik. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa hal yang perlu kita luruskan ya. Jadi tadi mohon ditampilkan di slide di berapa tadi, coba ke atas, Mbak. Oh sorry, ke bawah sepertinya, ke bawah. Terus lagi. Nah, oke, ini sampai di sini. Oh, ini di terakhir ini. Coba tadi yang slide tadi ditampilkan lagi. Halo, ini kok malah hilang? Ya, sambil menanti slide share dari kelompok keterampilan abad 21, apa yang disampaikan di kelompok ini tadi sedikit bersinggungan dengan apa yang akan disampaikan oleh kelompok berikutnya ya. Oke, ini ditampilkan. Ya. Jadi tadi beberapa kali dipresentasikan bahwa ini kan sebetulnya menyampaikan tahapan-tahapan dari model pembelajaran yang tadi disebut sebagai guidance learning strategy ya. Sebetulnya ini agak bias juga menggunakan istilah guidance learning strategy. Nah, jadi teman-teman nanti mohon dipahami perbedaan dari apa itu pendekatan, kemudian strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Ini nanti sebetulnya akan dikupas oleh kelompok ke presentasi yang ke-7 gitu ya. Sebagai gambaran, kalau di situ ada tahapan-tahapan yang tidak bisa dibolak-balik dan harus lengkap, maka itu salah satu ciri yang ada pada model, ya, yang ada pada model pembelajaran. Sedangkan strategi itu adalah rangkaian rencana. Jadi ketika seorang guru mau membelajarkan siswanya di dalam kelas, itu kan punya sudut pandang, dan sudut pandang itu disebut sebagai pendekatan.
ya, sering disebut juga sebagai point of view, sudut pandang di dalam pembelajaran. Nah, ketika seorang guru itu menetapkan diri pada sudut pandang tertentu, maka dengan sudut pandang itu dia membuat rangkaian rencana di dalam pembelajaran. Ya, rangkaian rencana itulah yang disebut dengan strategi. Ya, jadi strategi itu rencana. Nah, rencana itu artinya apa? Bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sudut pandangnya sama, ketika situasinya berbeda, maka strateginya bisa berubah. Nah, itulah yang disebut dengan strategi. Tetapi kalau itu sudah menggambarkan urutan tertentu, ini perlu kita kritisi, sekalipun barangkali jurnalnya juga jurnal internasional, kita mesti harus mengembalikan, karena yang nulis itu kan juga beragam ya, pemahamannya juga beragam, maka kita kembalikan kepada pemahaman awal dulu, ya, apa itu strategi dan apa itu model. Nah, ketika pembelajaran itu dilaksanakan dengan tahapan-tahapan tertentu yang tidak boleh dibolak-balik, maka itu indikasi besar bahwa dia menerapkan model pembelajaran. Ya, menerapkan model pembelajaran. Kenapa begitu? Karena dengan adanya model pembelajaran itu tergambar secara utuh pendekatan yang digunakan apa, strategi yang diterapkan apa, metode-metode yang diambil di dalamnya, yang digunakan di dalamnya itu apa saja, itu akan kelihatan. Itulah yang disebut dengan model pembelajaran. Sehingga gambaran utuhnya itu terlihat pada model. Ya. Gambaran utuhnya itu terlihat pada model pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat di slide ini. Jadi sebetulnya ini pembelajarannya adalah pembelajaran inquiry based learning. Ya, inquiry based learning. Dan di sana ada guidance learning yang tadi disebut dengan strategi. Ya. Walaupun tadi kita perlu sampaikan, ini perlu kita cermati, perlu kita kritisi ketika menyebutnya sebagai strategi. Nah, di situ inquiry based learning itu diterapkan dengan menggunakan tahapan-tahapan tertentu. Ya, tahapan-tahapan tertentu itulah yang disebut sebagai sintaks. Dan dipadankan dengan tahapan-tahapan yang ada pada guidance learning strategy. Ya. Ada discovery learning, kemudian generating yang disejajarkan dengan generating motivation and interest in science, dan seterusnya sampai dengan hypothetical inquiry. Ya. Di situ dipadankan dan dengan constructing ideas. Ya, karena ini dalam rangka untuk mensejajarkan apa yang ada pada guidance learning. Nah, teman-teman sekalian, jadi di dalam kita menggarap dari keterampilan abad 21 itu, ya, tadi pertanyaan dari Bu Puji itu sangat menarik. Apa bedanya dengan keterampilan proses sains? Jadi kalau keterampilan abad 21 itu sifatnya lebih general, lebih umum. Sedangkan keterampilan proses sains itu keterampilan khusus ya, dalam rangka untuk mengejar kebenaran ilmiah, sebetulnya di situ titik tekannya. Nah, bisa jadi sebagian yang muncul atau bagian dari keterampilan proses sains itu sebetulnya juga ada yang menjadi bagian dari keterampilan abad 21 karena sifatnya lebih general. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ketika menyebutkan tentang STEM, apakah itu pendekatan, apakah itu model, ya. Jadi STEM atau mungkin juga STEAM, ya, bacanya mungkin dibalik ya, kalau dalam bahasa Indonesia STEM itu bacanya STEAM, ya, kemudian STEAM bacanya STEM gitu ya. Itu sebetulnya adalah kerangka konseptual, ya, bukan model, juga bukan pendekatan, tetapi itu adalah sebuah kerangka konseptual, di mana pada proses pembelajaran itu berupaya untuk mengintegrasikan beberapa unsur. Setidaknya ada 4. STEM. Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Ya, kalau ditambah dengan A, itu berarti masuk di dalamnya ada Art. Nah, mengapa itu disebut sebagai kerangka konseptual? Karena harapannya pembelajaran itu bisa menstimulasi siswa
dalam menghasilkan produk tertentu sebagai bentuk pemecahan masalah real yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan mengintegrasikan beberapa komponen. Karena STEM itu nanti ada levelnya. Ya, level ada tingkatan-tingkatannya. Ketika dia mengintegrasikan atau hanya menggunakan satu unsur saja, maka disebut dengan STEM level 1. Ketika mengintegrasikan 2 unsur, maka itu level 2 dan seterusnya. Sampai kemudian mengintegrasikan STEAM, ada setidaknya 4 atau 5 unsur di dalam kerangka konseptualnya. Nah, yang akan dibangun di dalam STEM itu adalah kemampuan siswa di dalam memperlihatkan kreativitasnya dalam menghasilkan produk. Maka kata kunci di dalam STEM atau pokok yang penting di dalam STEM itu adalah berawal dari pembelajaran inquiry dulu. Kalau pembelajaran inquiry-nya tidak pernah jalan, selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pembelajaran yang berbasis inquiry, maka menerapkan STEM itu agak kaget gitu ya bagi siswa. Termasuk gurunya juga akan pasti kesulitan. Kalau selama ini tidak pernah berinquiry, guru biologi apalagi gitu ya, tidak pernah berinquiry, pasti akan kesulitan menerapkan STEM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada proses yang namanya EDP. Nah, ini sekaligus menyinggung materi yang akan datang ya, mohon maaf. Mudah-mudahan disinggung oleh pembahas pada berikutnya. Ada EDP, ada Engineering Design Process. Jadi ketika siswa itu menghasilkan solusi dari sebuah permasalahan real dalam kehidupan sehari-hari dengan menghasilkan satu produk tertentu, maka di situ mau tidak mau dipacu untuk berpikir menghasilkan satu rancangan gitu ya, yang disebut dengan Engineering Design Process atau yang disebut dengan EDP. Nah, disitulah letak kita dalam menumbuhkan keterampilan abad 21, ya tentu saja dengan beberapa unsurnya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya tadi sempat beberapa kali disebut, mungkin coba ditayangkan slide berikutnya. Nah, ini juga ya. Jadi di situ basisnya adalah inquiry learning. Nah, kemudian tadi disejajarkan dengan guidance learning strategy. Kemudian ada core activities. Kemudian unsur apa yang di situ diintegrasikan di dalam STEM. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Jadi tidak semua tahapan di dalam pembelajaran itu akan mampu mengakomodasi unsur yang ada pada STEM. Ya, bisa jadi mengakomodasi satu, mungkin juga lebih dari satu. Ya. Nah itu yang penting. Tetapi intinya adalah bahwa pembelajaran dengan menumbuhkan keterampilan abad 21 itu dibangun atas dasar bukan pada pembelajaran yang berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses. Gitu ya. Maka sekarang itu kan pada beberapa kesempatan saya sudah sering menyampaikan, pembelajaran yang berorientasi pada hasil itu sekarang sudah habis masanya. Kita tidak bisa lagi membanggakan kehebatan kita dalam mengajar atau kehebatan siswa kita sebagai hasil didikan kita atau hasil pengajaran yang kita lakukan dengan menunjukkan nilai, entah itu ujian nasional, entah itu rapor dan seterusnya. Sudah habis. Ya, sudah habis eranya. Maka kita harus segera beralih diri, harus segera kita sadari. Terutama kita guru-guru biologi yang sudah ngajar, ada Bu Puji, Bu Tria, Bu Istuti, dan sebagainya. Dan juga calon-calon guru yang mungkin belum mengajar, kita harus kembali menyadarkan diri kita bahwa pembelajaran yang akan kita laksanakan sudah tidak akan lagi berorientasi pada hasil, berorientasi pada proses. Ya, disitulah pembelajaran itu akan lebih bermakna, yang kita sebut dengan meaningful learning. Karena kalau berorientasi pada hasil, itu nanti kembali lagi ke pembelajaran zaman dulu. Sekarang ujian nasional sudah dihapus, kemudian, nah ini, tadi paradigma pendidikan lama dan abad 21. Ujian nasional sekarang sudah dihapus, kemudian sekarang diterapkan AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Kalau kita sebagai guru biologi tidak pernah melatihkan pembelajaran inquiry, tidak pernah melatihkan pembelajaran yang berorientasi pada proses, pasti akan kesulitan
siswa kita pasti akan kesulitan. Ya, artinya di situ ada kontribusi kesalahan kita di dalam malpraktek dalam pembelajaran itu dalam menumbuhkan kemampuan mereka dalam kompetensi minimal sebagaimana yang diakses gitu ya. Kita ajarkan mereka dengan literasi dan numerasi. Nah, ini yang perlu saya tegaskan dulu dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok keterampilan abad 21 ini. Coba ini di stop share dulu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan abad 21. Nah, ini sangat terkenal sekali, pelangi pengetahuan dan keterampilan di abad 21. Jadi teman-teman, sebelum ini yang perlu kita pahami dulu. Jadi mengapa kok keterampilan abad 21 itu menggaung gitu ya. Nah, kesadaran berawal dari sini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita gambarkan bahwa pekerjaan yang ada di muka bumi ini, yang sekarang ini ada, itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah kerucut. Ya. Nah, kerucut itu dasarnya lebar, kemudian semakin ke atas itu semakin sempit. Ya, semakin menuju ke puncak itu semakin sempit. Artinya apa? Di situ ada gambaran tentang jenis-jenis pekerjaan, jenis-jenis keterampilan yang digunakan. Ya. Artinya semakin lebar itu semakin banyak dan semakin sempit itu semakin sedikit. Tetapi posisi yang lebih atas itu menunjukkan tingkat kemajuan. Ya, sekarang kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di negara-negara yang masih berkembang, yang masih belum begitu berkembang atau in less developed countries gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan rutin yang dikerjakan oleh orang dan ada pekerjaan-pekerjaan rutin yang dilakukan oleh mesin. Ini kesadaran yang harus kita bangun dulu. Nah, di negara-negara yang relatif belum berkembang, termasuk di Indonesia, itu masih banyak porsinya, porsi pekerjaannya yang dikerjakan oleh orang atau dilakukan oleh orang dan juga dilakukan oleh mesin. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan rutin kalau zaman dulu itu ada mencangkul, membajak sawah dan seterusnya, itu kan masih done by people, ya, dikerjakan oleh orang. Ya, porsinya dulu paling banyak. Semakin belum maju negaranya, maka porsi ini masih banyak. Maka kita sempat menyebut di negara kita itu ada proyek yang namanya padat karya. Artinya proyek yang melibatkan banyak orang, bukan padat teknologi. Ya, kalau padat teknologi itu tidak melibatkan banyak orang. Nah, ini masih done by people. Pekerjaan rutin yang banyak dikerjakan oleh orang. Dan juga diimbangi dengan semakin tingginya mekanisasi. Ya, maka digunakanlah mesin-mesin gantinya membajak sawah yang tadi dilakukan dengan cara mencangkul, kemudian menggunakan tenaga hewan. Nah, sekarang sudah ada traktor, ada mesin pertanian yang begitu banyak ragamnya. Ini masih terjadi di banyak negara-negara yang belum berkembang dengan baik. Nah, semakin ke atas negara itu semakin maju. Jadi ini in more developed countries. Nah, ternyata pekerjaan-pekerjaan yang rutin dilakukan oleh orang dengan pekerjaan yang dilakukan rutin oleh mesin itu sudah semakin berkurang di negara-negara maju. Ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan di Jakarta itu kan sudah ada MRT, Mass Rapid Transportation gitu ya. Itu baru saja kemarin di 2019 itu kan baru mulai beroperasi. Nah, seperti itu di Jepang itu sudah lama gitu ya. Ada yang pernah naik MRT di Jakarta? Ada yang pernah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada.
Yang sudah pernah siapa? Yang sudah pernah? Belum ada ya. Nah, nanti kapan-kapan nyobalah ya ke Jakarta. Jadi nanti teman-teman di sana bayarnya sudah tidak lagi pakai duit gitu ya, pakai kartu kayak semacam kartu tol gitu ya. Ya semacam kartu tol, kemudian apa namanya? Untuk masuk ke kereta itu sudah nggak ada kondekturnya lagi ya sebagaimana kereta-kereta pada umumnya. Jadi nanti cukup ngetap gitu, kemudian ada penghalang kayak semacam palangnya gitu yang terbuka, kemudian penumpang masuk gitu ya. Nah, ini di Indonesia baru saja 2019. Di Jepang sudah lama sekali ya. Nah, saya kebetulan pernah main ke Jepang itu, main-main di Jepang kira-kira 1 bulan tahun 2014. Nah, yang seperti itu sudah umum terjadi di Jepang. Nah, itu pekerjaan rutin yang sudah dilakukan oleh mesin. Dan kita baru mau beranjak, tetapi sudah ada sentuhan creative work di situ. Nah, sementara pekerjaan-pekerjaan rutin yang dilakukan oleh orang di negara-negara maju dan pekerjaan rutin yang dikerjakan oleh mesin itu sudah mulai berkurang. Yang porsi terbesarnya itu ada di sini. Nanti kalau kita menilai negara itu maju atau belum, itu kita lihat porsi dari kelima macam pekerjaan ini seberapa besar gitu ya. Di situ ada research, ya, porsi penelitiannya seberapa banyak gitu ya. Kemudian development, pengembangan, kemudian ada desain, kemudian ada marketing and sales, ya, pemasaran, kemudian global supply chain management dan seterusnya. Ini menjadi porsi terbesar sebagai bagian dari pekerjaan yang menuntut untuk kreatif. Kita sekarang memang sudah banyak ya upaya-upaya untuk melakukan ini dan sudah mulai bergerak ya, tapi porsinya belum begitu besar ya. Beda dengan di negara-negara maju. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan ke depan semakin negara itu bergerak maju, itu yang dibutuhkan adalah creative work ini. Maka untuk menumbuhkan creative work itu tidak bisa kita hanya mengandalkan pembelajaran yang selama ini sudah kita lakukan. Ya, kita mesti harus berubah, harus berbenah diri. Kita tidak lagi menjadi seorang guru yang dipersepsikan oleh siswa, apalagi seorang guru biologi, bahwa pelajaran kita, berarti biologi, itu dipersepsikan sebagai mata pelajaran hafalan. Kalau itu masih terjadi, berarti masih malpraktek dalam pembelajaran kita. Ya, kira-kira begitu. Maka oleh karena itu, muncullah ide untuk membangun atau menumbuh kembangkan keterampilan abad 21. Kalau di Jepang itu di tempat umum ya, itu enggak ada orang yang ngobrol rame-rame, cekakaan gitu ya, apalagi di kendaraan umum ya, di kereta gitu. Enggak ada. Mereka umumnya membaca. Kalau di tempat kita kan tidak. Kita di tempat umum membaca itu malah malu gitu ya. Nanti enggak dikira keminter, sok intelek dan seterusnya. Kalau di Jepang itu enggak. Mereka kalau enggak membaca itu malu. Nah, ini kan jauh sekali budayanya. Ini contoh saja. Kemudian budaya disiplinnya yang luar biasa. Ya, di tempat kita kan ya sudah bergerak maju, tetapi kadang-kadang budaya disiplin masih susah untuk kita tegakkan. Nah, dari situ kemudian muncul ide bagaimana menyelaraskan kehidupan manusia dan calon anak-anak kita yang menjadi penerus kita itu bisa tumbuh kembang keterampilan sesuai dengan kebutuhan mereka hidup di zamannya nanti. Maka kemudian ini yang paling banyak dikutip termasuk oleh kelompok ini tadi, yaitu pelangi pengetahuan dan keterampilan di abad 21. Jadi intinya itu ada di sini sebetulnya. Core-nya ada di sini. Bagaimana kita membangun pendidikan yang menjadi pendukung bagi tumbuh kembangnya keterampilan abad 21 atau mensupport bagi selarasnya kehidupan anak-anak kita di abad 21. Maka di situ ada beberapa pekerjaan yang mesti harus dibangun dalam dunia pendidikan. Yaitu ada standards and assessment, ya, bagaimana kita membuat instrumen-instrumen pengukuran di dalam pembelajaran dengan baik yang terstandar gitu ya. Kemudian juga
ada curriculum and instruction, bagaimana pembelajaran dan kurikulum harus terus kita benahi. Kemudian ada professional development, jadi seorang guru itu harus dinamis, ya, tidak statis. Jadi salah satu ciri guru profesional itu dinamis. Kalau guru itu statis, malah yang penting saya ngajarnya begini sudah enak, tahun kemarin juga sudah lulus semua siswa saya. Nah, itu ciri-ciri statis, tidak profesional. Kita harus dinamis, maka ada professional development. Dan kita juga sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan ada PKB ya, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Dan itu menjadi bagian dari professional development. Kalau di Jepang itu, guru itu akan dilakukan UKG ya, seperti di tempat kita. Tetapi di sana lebih betul-betul dimanfaatkan. Ada uji kompetensi guru. Setiap 5 tahun itu dilakukan pengujian. Walaupun sudah pernah ya. Nanti kalau tidak lulus ya mereka umumnya kalau di Jepang itu suportif ya, sportif. Kalau memang merasa tidak cakap menjadi guru, mengundurkan diri, mencari pekerjaan lain. Kalau di tempat kita kan tidak. Kadang-kadang tidak lulus UKG atau tidak lulus PPG atau tidak lulus PLPG, itu kadang-kadang kan piye carane ben iso lulus gitu. Padahal tidak berkorelasi positif dengan peningkatan profesionalismenya. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah learning environment, yaitu lingkungan belajar. Ya. Apakah kita mendukung yang namanya masyarakat belajar, learning community. Nah, ini yang mesti harus dibangun di abad 21. Maka dari situ, pelangi yang paling dalam inilah yang sebetulnya nanti harus dibangun bersama-sama. Kita sebagai pelaku pendidikan di dunia pembelajaran di sekolah gitu ya. Kemudian di lapis kedua itu ada core subject dan 21st century themes. Ya, tema-tema keterampilan abad 21 atau tema-tema abad 21. Apa saja itu yang termasuk core subject di abad 21? Core subject-nya ya ilmu yang kita ajarkan. Yang sebagai guru biologi, ya guru biologi. Guru matematika, ya guru matematika, dan seterusnya. Sehingga di situ ada English, ada reading atau language, ada world languages, arts, mathematics, economics, science, geography, history, dan seterusnya. Nah, itu wilayah kita. Ya, biologi ada di sini sebagai core subject. Ya. Pelangi lapis kedua. Nah, tetapi di situ juga ada 21st century themes. Ada tema-tema yang mesti juga bisa kita kembangkan lebih lanjut. Ya. Dari situ kita ada global awareness, kesadaran kehidupan global. Ya. Kesadaran kehidupan global. Sehingga mau tidak mau kita itu sekarang sudah berada di era globalisasi. Sadar tidak sadar, mampu tidak mampu, ya. Siap tidak siap, kita harus sudah berada di posisi ini sekarang. Nah, kalau kita tidak menyadari global awareness ini, ya kita akan terlindas oleh kemajuan zaman. Kemudian yang kedua ada financial, economic, business, and entrepreneurial literacy. Ya, sekarang sudah berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu ya. Kita tidak membayangkan sekarang ada Gojek, ada Grab itu akan menggulung tikar opang ya, ojek pangkalan. Dan mereka penghasilannya jauh lebih banyak daripada yang opang gitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran kita di dalam 21st century themes. Kemudian yang berikutnya adalah civic literacy. Ya. Jadi literasi kita sebagai kehidupan masyarakat, bagian dari kehidupan masyarakat, itu harus dibangun. Ya, bahwa kita itu menjadi bagian dari mereka. Kemudian berikutnya adalah health literacy. Sekarang orang diminta untuk menggunakan protokol kesehatan saja susah. Gitu ya. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Gitu. Barusan tadi saya melayani tetangga, mereka pakai masker, tapi ketemu ya masih cipika-cipiki. Artinya apa? Health literasinya kurang gitu ya. Kelihatannya pakai masker tapi masih cipika-cipiki. Nah, ini kan
literasinya sangat masih sangat menyedihkan menurut saya. Oke, kemudian kita lihat pelangi di lapis ketiga. Ya, yang pertama adalah tentang life and career skills. Jadi tentang kehidupan dan keterampilan dalam kita berkarir ya. Yang dibutuhkan itu apa saja sebetulnya? Yang pertama adalah flexibility dan adaptability. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Kemampuan kita menyesuaikan diri. Jadi kalau kita susah untuk menyesuaikan diri, susah menempatkan diri, bisa-bisa jadi kita itu kehilangan teman, kehilangan relasi, merasa kesepian dalam keramaian gitu ya. Karena kita kehilangan kemampuan flexibility dan adaptability. Ya, sepi di dalam keramaian. Ya. Apalagi kalau ramai dalam kesepian, nah itu perlu dipertanyakan. Kemudian berikutnya adalah initiative and self-direction. Jadi bagaimana kita mampu untuk mengendalikan diri sendiri, mampu memerintah diri sendiri, mampu memanage diri sendiri, dan yang penting adalah menumbuhkan inisiatif dalam berbagai hal, dalam berbagai perspektif. Itu menjadi bagian dari keterampilan kita mengembangkan karir. Jadi orang-orang yang bisa mengembangkan karir, keterampilan-keterampilan ini harus muncul. Kemudian berikutnya adalah social and cross-cultural skills. Yaitu bagaimana kita menumbuhkan keterampilan sosial dan keterampilan memahami lintas budaya. Kemudian berikutnya adalah productivity and accountability, akuntabilitas dan produktivitas. Kita produktif tetapi juga accountable. Yang terakhir adalah leadership and responsibility. Nah, teman-teman nanti bisa perhatikan mereka-mereka yang karirnya sukses, pasti di wilayah ini life and career skills-nya bagus. Pintar menyesuaikan diri, adaptif, punya kemampuan memimpin, ya, kemudian tanggung jawabnya tinggi, dan seterusnya. Jadi keterampilan-keterampilan inilah yang nanti dibutuhkan untuk membangun karir. Kemudian masih menjadi bagian dari pelangi lapis ketiga adalah learning and innovation skills. Nah, ini yang seringkali kita sebut sebagai 4 competencies, itu ada di sini. Jadi ketika kita ingin membangun keterampilan abad 21 dalam hal untuk belajar dan melakukan inovasi, di sini dibutuhkan creativity and innovation skills. Jadi kemampuan berkreativitas dan menumbuhkan inovasi. Kemudian berikutnya adalah critical thinking and problem solving skills. Kemudian ada communication and collaboration skill. Nah, ini yang seringkali hilang di tempat kita. Banyak kita itu orang-orang pinter, dihasilkan dari dunia akademik, kemudian setelah mereka lulus, mereka mungkin bisa sama-sama bekerja, tapi tidak bisa bekerja sama. Nah, ini kelemahan kita. Nanti teman-teman bisa cek, di negara-negara maju itu sekarang kalau tes menjadi pegawai, menjadi karyawan itu, salah satu yang dipertimbangkan penting itu adalah kemampuan membangun teamwork. Artinya apa di situ? Communication and collaboration yang dibutuhkan. Kalau orang pinter bisa sama-sama bekerja tapi tidak bisa bekerja sama, itu sulit untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan bersama. Maka communication and collaboration skill itu dibutuhkan. Nah, termasuk di dalamnya adalah kemampuan bahasa. Maka sekarang ini kita perlu menumbuhkan pada anak-anak kita itu kemampuan berkomunikasi, ya, terutama komunikasi global. Karena mau tidak mau kita itu berinteraksi dengan masyarakat global. Sebagaimana yang dibutuhkan di pelangi lapis kedua tadi, ada global awareness. Nah, di situ dibutuhkan communication and collaboration. Kemudian terakhir menjadi bagian dari lapis ketiga, ya, pelangi pengetahuan dan keterampilan abad 21, itu adalah kemampuan kita di dalam memanfaatkan ICT, Information and Communication Technology. Ya, dalam hal ini kita sebut sebagai Information, Media, and Technology Skill. Ya, jadi sekarang itu anak-anak yang generasi Z, generasi Alpha, bahkan ya, itu mereka sudah hidup sesuai dengan zamannya.
Kita mungkin 20 atau 25 tahun yang lalu atau bahkan 15 tahun yang lalu itu belum membayangkan akan punya HP gitu ya. Nah, sekarang kita punya HP itu sudah bisa melakukan apa saja. Ya. Anak-anak sekarang dikasih HP dengan kita yang mungkin sebagai pendidik, sebagai guru, sama-sama dikasih HP baru, anak yang baru TK atau mungkin bahkan SD, itu mereka lebih cepat belajarnya dibandingkan kita. Artinya apa di situ? Ada information, media, and technology skill. Ya, kadang-kadang gurunya itu ketinggalan di dalam keterampilan menggunakan ICT. Nah, yang pertama adalah information literacy. Yang literasi informasi. Nah, ini nanti yang akan diujikan juga di dalam AKM, Assessment Kompetensi Minimal, yaitu literasi informasi. Nah, nanti ada 2 macam literasi yang diujikan, yaitu literasi informasi dan literasi teks fiksi atau teks sastra. Nah, kita sebagai guru biologi, setidaknya kita bisa membangun dari sini, information literacy. Kita bisa mencoba mengkonstruksi soal-soal kita berdasarkan teks-teks informasi. Kemudian berikutnya adalah media literacy. Nah, ini berkaitan information literacy dan media literacy. Sehingga informasi yang masuk pada kita itu mampu kita saring. Apalagi sekarang zaman yang begitu mudah untuk men-share informasi gitu ya. Datang dari grup sebelah, kemudian tanpa kita saring, kemudian kita share lagi. Bahkan kadang-kadang kita belum sempat membaca, itu sudah kita share pada orang lain. Nah, ini artinya apa? Kemampuan literasi kita rendah. Kemudian yang terakhir yaitu ICT literacy, ya, Information and Communication Technology Literacy. Jadi literasi ICT. Inilah yang sebetulnya menjadi bagian-bagian penting ketika kita mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, tinggal kita mau ambil bagian lapis yang mana yang bisa kita maksimalkan, ya. Tetapi inti dari apa yang dilakukan di dunia pendidikan itu ada di lapis paling tengah ini yang mestinya harus kita garap bersama-sama, yaitu education support system, ya, untuk keterampilan abad 21. Sehingga pembelajaran kita harus kita orientasikan ke sana. Konstruksi instrumen yang kita bangun, ya, kita tidak lagi menanyakan hal-hal yang sifatnya C1. Ya, nah, itu sudah usang ya sepertinya. Kemudian curriculum and instruction, professional development, dan learning environment. Saya kira itu tambahan saya berkaitan dengan keterampilan abad 21, karena nanti yang lainnya itu berkaitan dengan ini kita bisa kembangkan lebih lanjut. Nah, ini secara garis besar kompetensi di abad 21 itu bisa kita kelompokkan. Ya, bisa kita kelompokkan. Ada analytic skills, ada interpersonal skills, ada ability to execute, kemudian ada information processing, dan ada capacity for change. Nah, tadi dari apa yang sudah kita tuangkan di dalam pelangi pengetahuan dan keterampilan abad 21 ini bisa kita kelompokkan. Ada analytical skills, ya, keterampilan analitis, mulai dari critical thinking, kemudian problem solving, decision making, research and inquiry, ini bagian dari analytic skills. Kemudian bagian dari interpersonal skill, yaitu keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya, termasuk di dalamnya adalah communication, collaboration, leadership, and responsibility. Kemudian yang penting juga, jangan menjadi generasi yang peragu. Maka kemampuan di dalam mengeksekusi sesuatu, ability to execute, itu termasuk di dalamnya ada initiative and self-direction, kemudian ada productivity. Kemudian ada information processing, termasuk di dalamnya adalah information literacy, media literacy, digital citizenship, dan ada ICT operation and concepts. Sementara yang paling kanan ini juga tidak kalah pentingnya adalah capacity for change. Jadi kapasitas kita untuk berubah. Ketika kita menyatakan diri hidup di abad 21,
maka kita harus siap dengan segala perubahan, termasuk yang ada pada diri kita sendiri. Maka yang dibutuhkan adalah creativity and innovation, kemampuan kita berkreativitas. Ya, kalau ngajar itu apakah hanya begini begitu saja? Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita manipulasi, apa yang kita suguhkan pada siswa dan seterusnya. Kemudian adalah adaptive learning atau learning to learn, ya, atau learn how to learn, gitu ya. Yang penting adalah ini, karena kalau kita tidak punya kemampuan learn how to learn, belajar bagaimana belajar, ya kita akan tergilas oleh roda zaman, gitu ya, atau roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih, kata Ebit. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah flexibility, ya, fleksibilitas. Ini termasuk bagian dari kapasitas kita untuk berubah. Kalau kita susah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru, dengan teman baru, dengan lingkungan baru, dengan kantor baru, ya ini kita dipertanyakan di kapasitas ini, kapasitas untuk berubah. Saya kira itu teman-teman sekalian, ini sekedar menambahkan, mengulas tentang keterampilan abad 21. Kemudian untuk rencana apa yang dilakukan oleh kelompok keterampilan abad 21, sebaiknya itu menyangkut tentang apa yang bisa dimaksimalkan terkait dengan keterampilan abad 21 di era pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini khususnya. Karena sebetulnya pembelajaran biologi itu kan ya idealnya berinteraksi dengan subjek atau dengan objek yang sesungguhnya di dalam kita membelajarkan. Tapi karena kondisi yang terpaksa, banyak hal yang kita reduksi. Dan itu tetap harus kita coba akses. Gitu. Saya kira itu, yang belum mengisi presensi OCW silahkan diisi. Kemudian untuk untuk artikel, mulai depan mohon bisa konsultasikan ke saya ya, draftnya, supaya nanti tidak terlalu lama. Syukur kalau bisa disubmit di jurnal-jurnal internasional untuk berlatih ya. Nanti gini saja teman-teman, kita berusaha untuk berlatih mensubmit di jurnal internasional supaya tahu pengalamannya. Kalau di jurnal nasional kan relatif mudah ya kita berkomunikasi dengan orang lain yang dalam satu bahasa gitu ya. Tapi kalau jurnal-jurnal internasional kita berlatih dengan komunikasi dengan menggunakan bahasa mereka, khususnya dalam bahasa Inggris. Nah, supaya punya pengalaman. Jadi nanti tidak harus di-submit atau publish, tapi ada draft yang bisa kita hasilkan selama kita kuliah ini. Saya kira itu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Mungkin sedikit ya Pak, sedikit sharing saja. Jadi saya begitu menyimak yang tadi pelangi pengetahuan keterampilan abad 21, ya agak kalau untuk adik-adik saya ya, yang generasi adik saya, insya Allah mungkin mereka memiliki bekal yang sangat cukup ya. Yang saya sampaikan itu yang di lapangan kondisi saat ini. Memang banyak guru-guru yang masih istilahnya dalam sederhananya teknologi aja masih gagap Pak, banyak yang seperti itu. Kemudian memang betul tadi yang disampaikan Pak Bowo, berinovasi dalam pembelajaran itu kayaknya memang banyak yang istilahnya statis ya, kurang bisa bagaimana memperbarui ke pembelajaran itu sesuai dengan zamannya. Jadi program-program PKB seperti itu, UKG itu memang belum begitu mengena ya Pak. Maksudnya memang diadakan tes, tapi follow up-nya itu memang kan tidak ada impact-nya itu nggak ada. Itu imbasnya gitu loh. Maksudnya begitu nanti UKG ada yang nggak lulus gitu juga nggak begitu berimbas gitu loh Pak. Jadi akhirnya kan juga guru-guru itu kalau menurut saya memang rendah dalam pengembangan PKB-nya kayak gitu. Jadi kalau
mohon maaf itu, ya apakah semua nggak tahu, tapi banyak seperti itu. Jadi kurang gregetnya, ngoten Pak. Tapi kalau saya melihat profil yang adik-adik sekarang itu kayaknya sudah mulai disiapkan, gitu. Mungkin nanti generasi pengganti untuk 2 atau 3 tahun yang akan datang. Jadi adik-adik itu insya Allah mungkin saya luar biasa nanti untuk adik-adik yang baru ini. Ngeten ya Pak. Oh, maaf ke-mute-nya. Terima kasih Putri ya curhatnya. Ya memang kondisi kita itu terus terang guru-guru kita itu sebagian besar itu mengenaskan sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari nilai UKG-nya saja rata-rata itu kan di bawah standar sebagian besar. Ya hanya provinsi-provinsi tertentu yang termasuk unggul gitu ya. Termasuk di Jawa, termasuk khususnya Jawa Tengah itu sudah lumayan lah. Sekalipun kita lihat faktanya memang masih banyak di sekeliling kita guru yang tidak mau maju. Ya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ya, sama seperti tadi yang saya sampaikan. Kita itu UKG itu seolah-olah hanya formalitas. Seolah-olah hanya formalitas. Bahkan tindak lanjutnya pun juga tidak begitu jelas. Kenapa? Karena pemerintah untuk ngurusi ini sendiri juga sudah keteteran gitu ya. Keteteran. Bayangkan kita ngurusi sekian banyak gitu ya. Nah, kalau di negara-negara maju itu luar biasa mereka perhatiannya pada dunia pendidikan. Sudah sering kita dengar di Jepang itu dulu ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu itu kan yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang waktu itu, Kaisar Hirohito, itu kan bukan berapa banyak tentara yang masih hidup ya, sehingga kita melanjutkan Perang Dunia Kedua. Kan bukan itu yang ditanyakan. Tapi berapa banyak guru yang masih hidup. Kemudian mereka sampai Kaisar itu kan gerilya ya, mendekati guru satu persatu gitu ya, ke pelosok-pelosok untuk membangkitkan semangat guru. Dan akhirnya betul, Jepang bangkit luar biasa. Bahkan menurut prediksi mereka itu sekitar tahun 70-an, dari tahun 45 ke tahun 70-an mereka baru akan bangkit. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka bangkit jauh lebih cepat. Karena dunia pendidikan dibangun dengan begitu hebatnya. Dan hebatnya lagi, mereka itu yang ditekankan yang pertama itu bukan pada kognitif. Kalau dulu kan kita sempat mengenal istilah dalam dunia pendidikan kita, aspek yang ditembak atau yang kita ingin capai itu kan ada kognitif, kemudian afektif, dan psikomotor. Yang pertama adalah berkaitan dengan kognitif. Kalau di Jepang tidak, justru yang dibangun pertama itu adalah psikomotorik dulu. Ya, psikomotor, kemudian berkaitan dengan keterampilan dan kesehatan, ya. Kemudian sikap, baru kognitif itu urusan ketiga. Walaupun ternyata setelah diukur, justru mereka juga jauh di atas kita ya, di Jepang. Maka tahun 65 mereka sudah berhasil membuat kereta cepat, ya, Shinkansen. Ya, kereta tercepat dunia yang pertama kali muncul kan ada di sana kalau nggak salah. Nah, artinya apa? Mereka berhasil membangun pendidikan sampai pada pendidikan karakter. Bagaimana mereka membangun budaya disiplin, gitu ya, bersih, tertib, gitu ya. Di sekolah-sekolah Jepang itu kan tidak ada Pak Bon, tidak ada penjaga sekolah, ya, tidak seperti di tempat kita, tidak ada cleaning service. Tapi sekolah begitu bersih, celing gitu ya. Bahkan kalau kita masuk di sekolah-sekolah Jepang itu kita harus melepas alas kaki kita. Masuk itu tidak menggunakan alas kaki yang kita bawa dari luar. Nanti mereka sudah menyediakan slop untuk yang ada di dalam. Sehingga di dalam itu bersih. Ya. Siapa yang membersihkan? Ya siswa dan guru. Karena tidak ada Pak Bon, tidak ada cleaning service. Bahkan yang sekolah-sekolah yang saya kunjungi itu dulu, di kamar mandinya, di toiletnya saya sangat bersih, cering gitu ya. Di tempat kita itu kita saksikan bersama. Tempat paling kotor, paling menjijikkan di sekolah itu ya kamar mandi, apalagi kamar mandi siswa, toilet siswa, ya itu sudah baunya nggak karu-karuan. Kalau di Jepang tidak, baik itu ke toilet guru, toilet siswa, semuanya celing, bersih, ya tidak ada seperti di tempat kita, tidak seperti di tempat kita. Nah, memang betul. Jadi kalau kita tidak bergerak, setidaknya mulai dari diri kita sendiri, ya kita sadarkan diri kita sendiri untuk memajukan dunia pendidikan ini. Saya kira itu, Bu, teman-teman, gitu ya.
Ada lagi yang mau didiskusikan? Minggu depan sudah ini ya, dengan Prof. Suci atau Pak Baskoro ya. Nanti silahkan dikomunikasikan siapa dulu. Pak Bas dulu atau Prof. Suci dulu. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu. Nanti saya akan pantau teman-teman melalui grup tentang tentang progres penulisan artikelnya, gitu ya. Kita harapkan teman-teman berlatih lah, jangan sama-sama sama-sama menulis artikel. Ya kita mencoba berlatih pengalaman untuk submit di jurnal-jurnal internasional. Nanti kalau ada kendala, bagaimana cara memilih jurnal dan seterusnya nanti bisa komunikasi dengan saya, walaupun sudah tidak membersamai teman-teman sekalian di mata kuliah. Gitu ya? Jadi, Pak. Ya. Jadi, Pak. Ya, mohon bisa dibuka kameranya sebentar untuk bisa saya isikan di presensi OCW. Ya, sebentar saja. Nah, sekarang di OCW itu minta macam-macam. Salah satunya adalah foto, bukti foto. Ya, sebentar saja. Ya. Mbak Ayu. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kita akhiri dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sukses selalu untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Ya, sama-sama.